kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali bertemu dengan saya, Ervin Arif dari Forum News Network. Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan oleh adanya informasi ratusan data dari pemilih ya pada Pilpres dan Pileg 2024 nanti itu bocor. Nah, ini orang kemudian mencurigai, wah ini berbahaya sekali karena sebenarnya data itu ya yang selama ini jadi persoalan ya. Kecurangan pemilu itu juga dimulai dari data, dan apakah kemudian bocornya data ini juga bisa digunakan sebagai sebuah kecurangan? Saya ajak Anda untuk ngobrol dengan ini namanya Mas Agus Maksum. Dulu kalau 2019 ini beliau ini adalah ketua tim IT-nya pasangan Prabowo Sandi. Tapi saya agak heran kenapa sekarang banyak teriak-teriak juga soal kemungkinan kecurangan menggunakan data KPU, padahal kan sekarang justru yang banyak dituding itu adalah pasangan Prabowo Gibran. Nah, Mas Agus Maksum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hersu. Yes, ini kalau kan selama ini orang yang mencurigai bahwa kecurangan itu justru akan dilakukan oleh pemerintah ya dengan menggunakan data di KPU, artinya pemerintah kan langsung bisa mengakses. Tapi kemudian Anda juga menyebut bahwa ini soal bocornya ini, dibobolnya data KPU ini juga bisa modus baru kecurangan. Gimana itu menjelaskannya ya, Mas Agus Maksum ya? Iya, Mas Hersu saja ini bukan modus baru. Jadi menurut saya ini Modus lama justru ya? modus lama. Ini modus lama diulang, dan menurut saya ini waktu yang tepat ya ketika data KPU bocor 204 juta atau lebih ya, saya kira itu ini sebagai satu peringatan untuk mengingatkan kembali bahwa sistem IT KPU itu tuh sangat rentan. Rentan terhadap adanya pembobolan seperti itu. Namun yang bahaya itu bukan datanya, tapi peristiwa bobolnya itu yang perlu kita perhatikan, karena lembaga semacam KPU kok bisa bobol dengan bobol data yang sedemikian besar. Itu kalau ngehack itu nggak segitu banyak lah, 100 200, ini 204 juta. Nah, ini perlu menjadi perhatian khusus gitu, Mas Erwin. Ya, Mas, apa ini ya maksudnya Anda bilang kalau ngehack itu nggak sampai segitu, dan kemudian kalau sampai ratusan juta itu ada sesuatu apa maksudnya, coba jelaskan. Ini kan orang kita banyak awam nih soal menghack, IT ini gitu. Iya, jadi gini Mas, soal data yang bobol itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang baru tuh, sebesar ini ya 204 juta. Sebelumnya kan Dukcapil itu lebih besar dari ini. Jadi soal datanya itu sudah bukan sesuatu yang asing lagi di tangan para hacker atau di market, dark market gitu ya. Kemarin kan sebelum ini kan ada peristiwa di mana Dukcapil itu lebih dari ini. Jadi datanya sendiri untuk hal pemilu itu dia tidak berbahaya dalam konteks kecurangan. Sebab yang namanya data DPT itu kan kewajiban undang-undang itu harus dibagikan kepada partai dan juga peserta pemilu. Jadi tentu saja ketika data itu jatuh kepada partai atau peserta pemilu ya tidak bahaya, dan memang harus. Bahkan menurut undang-undang ya mereka harus menerima data itu, karena disitulah kemudian partai atau peserta pemilu itu bisa mencek apakah anggota saya, pendukung saya itu sudah ada di dalam data itu. Jadi peristiwa datanya sendiri jatuh kepada peserta pemilu itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Yang menjadi dikhawatirkan itu adalah peristiwa bobolnya itu, ya, insiden kejadian pembobolan atau cyber insiden itu. Ini yang perlu kita ingatkan, adanya satu istilah saya di tahun 2019, waktu itu kita bersama Pak Amin Rais, juga Mas Ridho yang sekarang Ketua Partai Umat, itu mengingatkan adanya intruder yang ada di dalam sistem. Artinya maksudnya begini, intruder itu adalah hacker yang ada di luar. Penyusup ya? Intruder penyusup itu orang yang ada di luar sistem, dia masuk. Nah, itu namanya intruder biasa. Tapi kita menyebutnya sebagai intruder di dalam sistem. Kenapa? Karena kita sudah mendeteksi adanya otak-atik data itu sedemikian besar, sedemikian banyak. Lalu kemudian kita sudah berdiskusi, berkomunikasi dengan komisioner KPU untuk melakukan perbaikan-perbaikan data pada waktu itu. Ini untuk mengingatkan Pak Ferian Ayes almarhum,
setiap data yang kita berikan itu diperbaiki. Tapi anehnya 1 juta diperbaiki, muncul 2 juta di tempat lain. Nah, sekian juta diperbaiki, muncul sekian juta di tempat lain. Nah, itu sampai kemudian Pak Firian sendiri itu merasa juga siapa ini yang melakukan? Pernah di dalam satu pertemuan itu dia bertindak begitu, akan kami pecat. Gitu. Nah, disitulah kemudian kita mengingatkan, wow, kalau begitu berarti komisioner KPU itu sudah uncontrol ya terhadap datanya, dan kalau kami menyebutnya ada intruder di dalam sistem, sehingga kemudian intruder itu bisa melakukan otak-atik data karena peristiwanya masih dalam step sebelum pemilu, jadi masih dalam proses pembuatan DPT, dan kemudian kami banyak berdiskusi untuk memberikan masukan perbaikan-perbaikan. Setiap kali perbaikan, lalu kemudian terjadi perubahan di tempat lain. Nah, kemudian kami sepakat menyebut, wah ini ada intruder, tapi intruder itu ada di dalam sistem gitu, Mas Hersu. Jadi dugaannya nih, apakah ini dari, kalau yang Anda ceritakan tadi, berarti kalau Komisi KPU menyatakan akan kami pecat, berarti ada indikator yang bermain orang di dalam gitu. Dan apakah yang sama ini sekarang ini modusnya juga sama gitu? Ya, itulah yang kami maksud untuk kemudian peristiwa bobolnya data sebesar ini itu jangan dianggap sebagai peristiwa biasa. Harus dilakukan audit forensik. Apakah ini dilakukan hacker? Artinya berarti intruder kan gitu, orang di luar. Atau ini peristiwa pengulangan seperti yang sudah kita sebut itu di tahun 2019, intruder di dalam sistem. Itu dia. Kenapa? Karena begini, Mas Hersu. Sebenarnya bukan intruder kalau dalam sistem, ini pengkhianat di dalam sistem. Sebenarnya mudah dipahami. Maksud kami itu sebenarnya ada orang di dalam sistem yang dia bukan dari luar, tapi kemudian melakukan otak-atik data seperti hacker. Oh, makanya Otak-atiknya kenapa bisa ya, kalau hacker itu datanya paling berapa juta gitu, kalau ini sampai ratusan ya juta. Ya, oke. ya. Nah, sebab begini Mas Hersu. Kenapa saya mengistilahkan intruder di dalam sistem itu begini? Sebuah sistem IT, apalagi sebuah sistem IT seperti KPU itu tentu memiliki security, ya kan? Walaupun security KPU itu kami peringatkan sejak 2019 juga 2024 itu tidak memiliki standar. Standarnya itu namanya ISO, Mas Heru. ISO 27001 dan ISO 9001. Itu dia tidak memiliki. Nah, kalau tidak memiliki Mas Hersu, maka begini, untuk menjebol hacker itu Mas Hersu, untuk menjebol sebuah sistem IT itu sebenarnya bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Nah, peristiwa jebolnya sebuah sistem IT itu dalam banyak peristiwa itu lebih berhasil dilakukan 80% ya catatannya itu dengan cara memperdayai orang yang memiliki login. Ya, jadi begini, kalau saya itu memiliki login, maka untuk menjebol sistem itu mungkin dia mengalami kesulitan ya, karena mungkin security-nya bagus. Tapi kalau kemudian dia memperdayai saya, gitu, dan ini di dalam cerita cyber war atau cyber intelijen, digital fortress dan lain sebagainya. Ini ada banyak sekali cerita gitu. Di mana caranya misalnya oke, daripada kemudian sibuk susah-susah gitu ya menjebol sistem, dia cari itu siapa orang-orang yang memiliki username atau login. Lalu kemudian ya berbagai cara dilakukan. Salah satu yang paling terkenal ceritanya itu seperti James Bond seperti itu adalah kemudian ya ada cewek yang kemudian mendekati dia sampai kemudian dia bisa ngopi-ngopi sampai dia bisa kencan, apalagi kemudian di dalam film itu bisa tidur di hotel check-in, lalu terjadilah peristiwa di mana mungkin handphonenya, mungkin laptopnya, atau bahkan mungkin malah dikasihkan kan gitu. Nah, itu kemudian menjadi peristiwa yang disebut sebagai intruder di dalam sistem. Nah, itu bisa Ya, terjadi. tapi sangat mungkin Kenapa? juga motifnya ekonomi juga bisa terjadi kan, itu transaksinya besar sekali kan. Iya, yes, motif ekonomi bisa seperti kemudian dia mendapatkan login di dalam, lalu kemudian karena dia loginnya menggunakan official
login ya kan, maka kan kemudian dia bisa masuk secara official kan, lalu kemudian dia mengambil datanya, lalu dia bisa menjualnya di luar dengan harga yang mahal, itu motif ekonomi. Nah, mungkin ya motif ekonomi yang bisa saja seperti itu gitu kan ya. Tapi bisa juga motifnya lain, ya kan? Motifnya lain. Motif politik. Kalau di dalam cyber Nah, war itu kan ada banyak motif politik bisa saja terjadi. Kenapa? Karena ini data yang sangat penting, sistem IT yang sangat penting, Mas Hersu, untuk bisa terjadinya rekap suara menentukan seorang jadi presiden. Lalu saya bisa nah, masuk dan ada orang yang lain nggak tahu, lalu bisa otak-atik data. ya itu. Ini itu kan yang kita peringatkan di 2019 ya Mas Yusuf. Ini saya tidak bicara 2024. Ini saya mengingatkan kembali peristiwa di 2019 berulang kali. Saya kira saya udah berulang kali. Lalu kemudian Pak Amin Rais ada itu nanti bisa di-share lagi, kita konferensi pers bersama Pak Amin Rais mengingatkan tolong ini intruder di dalam sistem itu harus dicari. Kalau dia tidak ketemu sampai pilpres, maka bisa terjadi otak-atik data. Apa otak-atik data? Ya siapa yang menang bisa dibalik. Dan peristiwa itu ada apa enggak? Coba kita perhatikan. Ya kan gitu. Nah, peristiwa itu ada. Ya, ya, Nah, ya, ya. itu makanya peristiwa jebolnya data KPU ini jangan dianggap sebagai peristiwa biasa. Hanya kemudian soal datanya yang dipersoalkan. No, data DPT itu bukan sesuatu yang penting dalam peristiwa itu. Data DPT itu harusnya oleh KPU itu diberikan Oh, kepada partai, justru kepada justru sistemnya kepada yang jadi pertanyaan itu ya. iya, peristiwanya itu sebanyak itu ini harus dilakukan digital audit forensik, digital forensik. Nah, lalu kemudian KPU ini saya kira ya, dengan peristiwa ini harus didesak untuk memiliki standar ISO 27001 dan ISO 9001 manajemennya. Kenapa? Karena di situ akan nanti itu menjamin begini, siapa yang punya login, username dan password itu akan dicek siapa saja. Apakah hanya orang-orang yang memiliki otoritas di dalam KPU itu atau ada dipegang oleh orang lain. Nah, itu nanti akan ketahuan. Kan gitu. Sebab ya saya dengarkan Pak Arief Budiman ketua KPU itu barusan saya dengar, oh iya dia ada menjelaskan, iya kan, kerjasama dengan pihak-pihak disebut gitu loh. Nah, pihak-pihak disebut itu kan bukan KPU. Apakah kerjasamanya itu sampai kepada kemudian, ya kan, nah, otoritas loginnya itu diberikan satu. Yang kedua, adanya backdoor itu harus di audit forensik. Backdoor itu begini Mas, servernya KPU tersambung dengan server yang lain Oh, melalui sistem API atau apapun yang terhubung, ya kan? Itu kan bisa dicek itu nanti kalau audit oke, forensik. Nah, oke. kalau terhubung dengan pihak lain ini siapa? Ya, ya, Kan dulu gitu. itu 2019 muncul ya isu Lah itu. iya, itu makanya audit forensik dalam konteks ini dengan peristiwa itu harus didesak, ya kan? Pertama ya secara simpel dalam konteks ISO 27001 apa Internet Security atau sistem keamanan data itu yang dicek pertama itu adalah ya satu kan, nanti nanti bisnis proses yang ada di situ, bisnis requirement specification atau BRS-nya itu dicek, lalu kemudian siapa saja itu aktor-aktor di dalam apa nama sistem ini dan berapa orang yang kemudian memiliki username login. Lalu loginnya itu apakah ya kan kalau ISO itu dia nggak boleh login menggunakan HP yang kemudian HP itu terinstall misalnya Medsos lalu kemudian terinstall tersambung dengan Facebook dengan berbagai macam email dan lain-lain itu nggak boleh ya kan. Jadi HP-nya itu harus khusus screen saver hanya digunakan login di situ. Begitu juga laptopnya. Apakah itu dilakukan kan gitu supaya jangan sampai yaitu tadi peristiwanya kalau kemudian dia berhasil diperdaya lalu kemudian HP-nya bisa dipakai untuk login, laptopnya bisa dipakai untuk login.
atau malah kemudian memang tidak dipercaya, memang diberikan kan. Ya, Dan ya, peristiwa ya, ini kan ada ini kan. ya, Yang ya. saya ceritakan ini mungkin mohon diingat-ingat kan ada. Bahkan kemudian sampai kemudian dilaporkan ke DKPP dan diputuskan bersalah kan peristiwanya. Jadi ya apa yang kemudian terjadi di dalam cerita cyber war, digital fortress dan macam-macam di dalam perang cyber itu benar-benar kita lihat kejadiannya gitu loh. Bukan bukan cerita fak, bukan cerita hoax, malah kemudian apa itu namanya diputus, diputus bersalah oleh lembaga yang menangani kan gitu. Nah, ini kan kemudian rentetan-rentetan ini nggak boleh dianggap sebagai peristiwa biasa. Ini akan menentukan di 2019 itu kan akhirnya beneran kan terjadi bahwa kemudian sistem IT KPU itu tidak menghasilkan rekap suara nasional yang bisa kita pegang. Dia 1 bulan kemudian baru kemudian menghasilkan rekap dan kemudian kita temukan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ini tadi di mana kemudian satu TPS bisa menghasilkan lebih dari 300. Nah, lalu kemudian akhirnya kemudian digugat ke Bawaslu. Setelah digugat ke Bawaslu, peristiwanya itu ya masih ingat kalau mau dicari, lalu diputus bersalah, disuruh memperbaiki sampai batas waktu diminta memperbaiki oleh Bawaslu tidak diperbaiki. Lalu KPU menyatakan bahwa sistem IT KPU yang namanya Situng itu tidak lagi digunakan sebagai standar perhitungan suara. Padahal di dalam Undang-Undang dan PKPU, Situng itu dihadirkan sebagai kontrol terhadap hitung manual berjenjang yang dalam sejarahnya selalu terjadi kecurangan. Nah, Ya, ya, lalu ya. kemudian situngnya kemudian dinyatakan tidak berlaku. Nah, kan begitu. Jadi karena kemudian kita temukan banyak sekali. Nah, ini jangan sampai terjadi begitu. Kenapa? Karena yang kita khawatirkan kan modusnya itu berulang begini. Rekap suara nasional itu tidak akan bisa diketahui di hari H atau bahkan hari kedua, hari ketiga. Nah, kan begitu. Nah, lalu kemudian dengan tidak diketahuinya itu ya hasil rekap Pilpres nasional itu dalam hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu, maka peluang bagi lembaga quick count kan untuk memberikan klaim-klaim kan. Lalu kemudian tentu saja karena ada beberapa pasang, masing-masing itu punya lembaga quick count. Mengumumkan ini dan masyarakat dibuat bingung. Ya, Artinya ya. kemudian juga kita tidak tahu berapa hasilnya. Nah, ketika itulah kemudian proses di mana hitung manual berjenjang itu akan menjadi operasi perubahan, ya, Oke. Ya, perubahan hasil ya, itu ya. kan gitu. Nah, Itu. ya pertanyaan saya kalau gitu ya, peristiwa yang seperti itu dari tahun 2019 kemarin itu, apakah karena memang sistem IT-nya yang tidak canggih gitu sehingga tidak segera bisa menghasilkan perhitungan secara nasional, jadi artinya ini lebih pada technical atau kemudian terjadi technical error begitu, atau memang ini by design gitu ya dari KPU sendiri dalam hal ini sebagai penyelenggara atau orang-orang yang berada di balik kepentingan KPU ini gitu. Nah, saya ini bicara 2019 ya, Mas ya. Jelas kita peringatkan pada waktu itu adanya DPT-DPT berkode khusus. Jadi ini dalam peristiwa apa tuh namanya perang cyber itu selalu terkait dengan kode-kode. Coba lihat cari aja peristiwa perang cyber itu pasti berkaitan dengan kode-kode. Dan kita menemukan ada kode kan yang dipakai pada waktu itu kita bongkar. Itu kode 0107 9,5 juta, kemudian 3112 itu 5,5 juta dan 0101 apa itu namanya 1 Januari itu ada 2,5 juta. Nah, itu kode yang kita temukan dan ini dalam keadaan sistem IT yang security-nya tidak ada itu, tidak ada standarnya itu, maka ini bisa menjadi kode untuk di query, dipanggil. Jadi misalnya begini nih, pasangan A untuk menang itu kekurangan 10 juta. Nah, dan itu. Maka dia tinggal panggil itu 0107 kan ada 9,5 juta, 3112 kan kemudian ada 5,5 juta. Berarti cukup kan dia memanggil 10 juta. Misalnya yang 0107 dipanggil berapa?
ketika dipanggil itu Mas Hersu, maka kemudian si pemanggil itu melalui sistem IT dia tahu ini tuh ada di TPS mana gitu. Itu Mas Hersu. Nah, terkumpul. Itulah makanya kemudian ada TPS yang kemudian kita identifikasi ada 240 yang kodenya 0107. Jadi dia bisa panggil Jet. Oke, ketika dia butuh 10 juta, dia bisa panggil Fred, maka dia tahu itu. Oh, ini di TPS mana, TPS mana, TPS mana. Maka disitulah kemudian menjadi target operasi TPS itu. Nanti kan dia bergerak itu dari TPS lalu bergerak ke PPK, kemudian ke kabupaten, itu kan butuh waktunya 1 bulan Mas Hersu dari tanggal, ingat aja, 17 April sampai pengumuman itu 21 Mei, lebih dari 1 bulan. Waktu 1 bulan cukup untuk melakukan perubahan-perubahan ini. Nah, perubahan-perubahan ini apakah ada faktanya? Cari aja di YouTube. Sekian banyak kota itu berbelok arah, berbelok, mampir ke satu gedung, lalu di gedung itu dibongkar-bongkar. Lalu kan kemudian ya kalau nggak salah saya sih masih ingat itu istrinya Pak Janjan Kopassus Agus Sutomo kalau nggak salah ya. Oh ya, Ibu itu menemukan itu. Maksud saya hanya ingin mengingatkan bahwa ini itu fakta gitu loh. Saya kayak apa namanya peristiwa bagaimana kemudian perubahan-perubahan itu terjadi itu kan. Nah, jadi ini saya mengingatkan saat peristiwa apa itu namanya adanya tidak adanya ISO 27001 dan adanya mungkin semacam EPI yang terhubung kepada pihak yang lain, ya kan? Itu mesti dicari apa adanya intruder di dalam sistem, ya kan? Kalimat ini adalah maksudnya adalah adanya pihak tertentu yang memiliki login official sehingga kemudian dia bisa melakukan otak-atik data. Nah, ketika dia otak-atik data begitu, ya kan mudah ya. Kalau dia sekarang saya klaim membuat ini si calon X, ya itu kurang 10 juta. Ya sekarang dia panggil itu 10 juta langsung diklik. Yang 10 juta itu dia tahu ada kode-kodenya. Harus dilakukan perubahan di mana. Nah selama proses itu dia akan tahu, oh ini TPS ini, TPS ini, TPS ini, TPS ini, TPS ini. Maka modus utamanya adalah KPU harus ya situngnya itu mencegah terjadinya rekap suara di hari H. Supaya tidak tahu kan apa itu namanya hasil nasional itu. Kalau hasil nasional sudah diketahui hari H kan operasi-operasi kayak gini nggak berjalan. Itu Mas Hersu. Nah, jadi penting sekali peristiwa pembobolan ini bukan datanya yang penting ya. Saya lihat diskusi-diskusi di beberapa tempat kok yang dipersoalkan datanya. Loh, data itu kan harusnya memang diberikan, itu tidak ada masalah itu data itu untuk partai tidak ada masalah, mapping tidak ada masalah. Arief Budiman mantan ketua KPU bahayanya adalah digunakan untuk mapping apanya ya tidak ada bahayanya. Memang partai harus melakukan mapping mencari data pendukungnya ini udah masuk dalam DPT atau belum kan gitu. Jadi ini orang berlagak berlagak pilon itu banyak nih dalam peristiwa-peristiwa kayak gini ini. Kemudian untuk menutupi peristiwa yang saya ceritakan ini sebenarnya kan mereka masa nggak tahu ya, saya nggak tahu lah. Tapi ini saya tahu begini, kan ini saya mendapat informasi lapangan itu banyak sekali kan gitu. Dan kita juga bisa cek kan di YouTube peristiwa ini gitu. Jadi nah tidak ada security-nya, apakah ada intruder di dalam sistem? Ini peristiwa pembobolan inilah harus dijadikan satu momentum ya untuk melakukan audit forensik. Oke. Apakah? Tapi pertanyaannya Mas Agus ya, kalau dari penjelasan Anda, saya jadi sampai ke kesimpulan yang ini kan by design. Kalau memang by design seperti itu, ya susah dong Anda berharap akan ada audit forensik karena memang itu itu yang mereka yang mengerjakan juga begitu. Iya, di 2019 kan saya dan beberapa kali berulang kali kita mengatakan ini by design, nggak mungkin dong ada rapi sekali mengaudit data sebanyak 17,5 juta diatur di TPS mana, ya kan? Terkumpul ya 17,5 terkumpul loh dalam satu TPS itu. Jadi artinya TPS itu kan gampang untuk kemudian dicari dan kemudian di ini. Tapi ya itu by design. Saya sebut 2019 itu by design. Dan bahkan nanti Mas Hersu, ini karena saya nggak siap aja, kita bisa buka itu tanggal 14 April ya 3 hari sebelum coblosan. Itu saya datang ke KPU dan kita rapat lengkap. Itu saya peringatkan adanya desain yang barusan saya ceritakan itu. Desainnya itu begini. Jadi akan mengklaim kemenangan melalui quick count. Nah, lalu quick count ini tentu nggak sesuai dengan realitas di lapangan. Maka dihambatlah
apa namanya itu rekap suara nasional jangan sampai terjadi. Lalu kemudian dibikin kacau itu quick count itu ada yang menang ini lalu beberapa hari itu panggung dikuasai oleh para pembuat quick count itu kan gitu. Termasuk Entah survei-survei ini tentang bagian metode. dari itu dong gitu ya sekarang. Iya itu nanti kan dibuat gitu. Wah, lalu perdebatannya adalah metodologinya macam-macam. Intinya kemudian kita dibuat bingung, ya kan? Ketika kemudian kita dibuat bingung, lah itu operasi berlangsung. Kayak Oh, gitu. ya. Operasi di lapangan berlangsung menyesuaikan hasil hasil quick count, hasil kemenangan ya kan yang dibuat oleh lembaga quick count itu, lalu juga situng KPU-nya kok menyesuaikan dengan itu tuh kan anehnya kan gitu. Itu. Ini 2019 ya. Saya cerita 2019 ya. Nah, dan ini belum pernah kita buka sampai sedetail ini ya, karena waktu itu nggak ada kesempatan, kita sempat buat buku putih juga, nggak sempat kemudian kita tayangkan atau kita terbitkan karena satu dan lain hal ya, ya gitu Mas Yersu. Nah, jadi nanti kalau lebih detail saya bisa tunjukkan itu eh, skema proses yang kita peringatkan akan terjadi seperti ini di tanggal 14 April. Mohon ini kode-kode ini dihapus. Karena kode-kode ini berbahaya karena Anda sendiri sistem IT-nya tidak punya security. Tidak bisa kita audit. Siapa sih pemegang, ya kan? Apa itu namanya login itu, apakah benar-benar hanya otoritas KPU atau ada pihak lain? Apakah juga servernya terhubung dengan pihak lain? Nah, Ya. kan gitu. Nah, ini bahaya sekali soal ini nih. Jangan dianggap remeh ini menurut Ya. saya ya. Saya juga agak Oke. kak Ini kayak Mas Agus ya, dibiarin aja kalau ya. Eh, kalau Anda menyatakan by design, kan ya mau tidak mau telunjuk mesti diarahkan kepada rezim yang berkuasa dong, yang bisa mengendalikan itu. Pertanyaan saya, apa antisipasi yang bisa dilakukan oleh tim-tim gitu? Katakanlah ini mesti tim 01 atau tim 03 untuk mengantisipasi adanya kemungkinan permainan semacam ini. Iya, saya kira gini. Saya ya di tahun 2019 ya sebenarnya sudah berkesimpulan bahwa nggak mungkin kita mengandalkan sistem IT-nya KPU karena sistem IT-nya KPU satu, simple aja. Dia tidak bisa menghadirkan keamanan atau audit forensik atau gampangnya paling simpel standar ISO 27001 dan 9001. Dua, satu yaitu tadi peristiwa otak-atik data yang kita bongkar dengan DPT kode-kode khusus dan kode-kode khususnya bukan hanya tanggal lahir ya 10, 20, 30 dan lain sebagainya itu juga kode yang bisa dipanggil. Lalu yang kedua adalah di mana kemudian sistem IT-nya KPU itu jelas tidak akan menghasilkan hitung rekap nasional di hari H. Selalu didesain rekapnya itu tidak akan muncul di hari H, gitu loh. Secara Padahal ini teknis padahal bisa zaman. ya, harusnya ya, Mas Agus ya. Oh bisa sekali, Mas. Nah ini saya ingin sampaikan, Mas. Eh, DPT itu tahun 2024 ya, itu 203 juta. Let's say oke lah, let's say katakanlah kalau nanti yang benar-benar hadir, katakanlah partisipasi atau abal-abal dan lain sebagainya itu, let's say 150 juta, katakanlah gitu ya. Nah, oke. Eh, TPS itu cuma 820.161 dalam negeri ya. Pemilih 150 juta. Lalu penduduk Indonesia itu 270 juta. Jumlah HP, Mas, itu 300 juta. Iya. Nah, sekarang kan tinggal kita membuat satu perangkat di mana para pendukung itu memiliki aplikasi di dalam HP-nya. Dia nggak perlu menjadi saksi dalam. Saksi dalam tugasnya tim-tim itulah ya. Oke. Untuk menyiapkan saksi dalam, di mana tugas utama saksi dalam itu adalah menjaga C1 plano dipindah ke C1 hasil atau C1 hologram itu harus sama. Nah, jadi kan dihitung tuh Mas, ya kan? Dipindah itu harus sama. Lalu dia harus punya C1 hologram dan C7 serta foto C1 plano master. Dikumpulkan selamat sampai di Jakarta. Itu tugasnya saksi dalam. Nah, kita semua ini yang jumlahnya tadi 203 juta atau let's say kemudian realnya kita bilang 150 juta gitu. Kan semua punya HP, wong HP itu jumlahnya 300 juta. Kita nonton dari luar, lalu kemudian ketika terjadi perhitungan C1 plano selesai, kita foto, kita entry. Cukup itu Mas, 150 juta dibandingkan dengan TPS yang jumlahnya 820 ribu. Ya sangat mungkin dan sangat masuk akal. Persoalannya kadang-kadang dibuat ruwet ya, dibuat ruwet oleh
Ya saya nggak tahu sih, saya nggak mau ngomong deh kalau soal ini nanti ya gitu. Ya Oke. tinggal bagaimana kemudian tim-tim itu menggerakkan, menyediakan ya kan fasilitas ini. Nah, sehingga kemudian semua pendukung itu bisa digerakkan kan, install aplikasi ini di dalam HP-nya di TPS masing-masing ya kan. Ya lalu kemudian mereka sampai sekarang pun kemudian sudah bisa itu ya. Ini saya pelatihan di sini juga akan melakukan itu. Lalu Hmm. mereka bahkan bisa mereport nih. Mereport DPT di TPS-nya masing-masing. Dari pengalaman saya itu ada banyak sekali kita temukan DPT orang meninggal masih ada di situ tuh dari pengalaman kayak gitu. Nah nanti di hari H mereka tinggal entry aja C1 planonya itu fotonya sama hasilnya. Ya pasti Oke. hari H itu jam 14 sudah bisa ya kan. Nah soalnya kan dibikin rumit pemahaman Ya. ini ya yang Nah, sesederhana oke. ini gitu. Saya jadi mikir setelah Itu mendengar Mas. penjelasan Anda, Mas Agus, jangan-jangan justru kemarin data bobol itu adalah bagian dari warning gitu bahwa loh ini loh bisa terjadi hal semacam ini gitu. Ya bisa saja, bisa saja. Kita bisa maknai seperti itu Ya, bahwa peristiwa bobolnya data ini harus kita perhatikan apa kita harus berikan atensi supaya kemudian atensinya bukan meributkan soal datanya. Soal betul. datanya udah nggak perlu diributkan itu, ya Ya, kan? ya. Oh sebelum ini malah data dari Dukcapil itu bobol berapa? 300 juta. Intinya apa Lalu kemudian yang saya tidak masih ingat bobol ya? di enggak kok saya cek itu masih ada, masih ada datanya. Ya, Kan gitu itu yang kemarin. oke. Nah ini endingnya ini harus ada audit forensik. Nah, Oke. bobolnya itu apakah hacker di luar atau intruder yang ada di dalam sistem. Lalu Yes. kemudian harus dilakukan ya itu tadi sertifikasi standar ISO Itu 27001. kalau mau Ya, ya, kalau ya mau itu kalau pemilunya didesak. benar. Nah kalau tidak maka kesimpulannya berarti sistem ini sudah tidak bisa kita andalkan. Oleh karena itu ya kita Mas, saya tidak menyebut tim siapapun ya, kita lah. Ya itu kita bisa kok menggerakkan rakyat seluruh Indonesia itu untuk nonton di TPS. Lalu kemudian setelah nonton di TPS, dia entry itu data C1 plano itu yang hasilnya itu selesai kita dapat itu. Tinggal tugasnya masing-masing saksi dalam memiliki bukti hukumnya kan ya C1 hasil atau C1 hologram yang dia pegang dan juga dia awasi pemindahan dari C1 plano ke C1 hasil itu harus sama sebab peristiwa di mana C1 plano dipindah ke C1 hologram itu nggak sama kan banyak peristiwanya. Yes, Maksudnya oke. di daerah-daerah tertentu di mana saksinya nggak lengkap ya pihak yang saksinya nggak lengkap itu ya kemudian ya kan gitu ini juga banyak lah yang kayak begini ya Ya, gitu ya, ya, itu. ya. Ya, ini saya kira Anda ini bicara dalam kondisi yang normal ketika kemudian semua lembaga penyelenggara pemilu itu memang bekerja untuk tertibnya sebuah pemilu yang bersih gitu, yang jujur dan sebagainya. Tapi kalau dengan sistem di Indonesia sekarang yang orang sudah sejak awal curiga bahwa dengan cawe-cawenya Pak Jokowi itu makanya pasti akan terjadi kekurangan yang sangat masif, makanya saya tanya pada Anda, apakah kemudian munculnya data ini bocornya ini bukan warning gitu bahwa ada yang nggak beres atau yang terjadi sebaliknya gitu. Ya, saya justru gini aja, malah saya melihat ini sebagai sebuah peristiwa di mana kita harus menuntut KPU untuk dilakukan audit forensik. Yes. Untuk menuntut KPU agar tadi supaya tahu ini hacker atau intruder yang ada di dalam Ya, sistem. Walaupun istilah ini nggak ada ya, intruder di dalam sistem ini nggak ada. Tapi maksudnya udah tadi saya jelaskan ya. Lalu oke. kemudian ISO 27001 itu supaya sistem IT KPU itu terputus hubungan dengan manapun gitu loh ya. Kalau ada hubungan-hubungan. Nah, Ya, hubungan-hubungan itu kan harus bisa dicek itu apa itu namanya sekarang melalui audit forensik dan sertifikasi ini itu. bagian dari Termasuk transparansi juga ya kalau KPU ya, nah tidak kalau itu jujur. tidak dilakukan dan tidak ada ini audit forensiknya nggak ada, lalu Ya, kemudian ISO-nya nggak ada, maka ya sudah rakyat ini harus bergerak merekap sendiri. yes, oke. Baik. Ya kan Terima gitu. kasih Mas Agus Maksum. Ya, Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.